Oke ya, sebelum mengawali, perhatikan dulu persiapan kalian ya, headsetnya sudah aman semua? Suara ibu jelas tidak? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat agar kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Apalagi dalam masa pandemi ini, terkadang kurang fokus dan hilangnya semangat untuk terus belajar. Jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan menghindari keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan pimpin doa oleh salah seorang. Coba tadi yang pertama masuk Zoom. Silakan pimpin. Saya, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa baik. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan diawali doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran apakah masuk semua hari ini. Tidak, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini. Siapa? Agnes, Bu. Kenapa? Kebetulan jaringannya error katanya, Bu. Jadi susah masuk. Oke, berarti cuma satu orang ya yang tidak masuk? Iya, Bu. Baiklah, tidak apa-apa. Memang seperti itu kendalanya kalau belajar daring. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikuti. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita niatkan kegiatan belajar hari ini sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk masa depan. Dan yang paling terpenting, belajar hari ini adalah bagian dari proses kalian untuk membahagiakan orang tua kalian agar kelak dapat membanggakan mereka. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Belum, Bu. Belum? Kenapa belum? Baik, kalau ada yang belum siap, konsentrasi dulu untuk semuanya. Perhatikan baik-baik. Ibu akan memberikan game agar kalian semangat dan konsentrasi. Siap? Siap. Ya, Bu. Coba kalian pilih sebuah bilangan bebas dari angka 1 sampai dengan angka 9. Dalam ingatan kalian. Sudah tersimpan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, kalikan bilangan tersebut dengan 4. Ya. Jumlahkan bilangan dengan 9. Oke. Kurangi dengan bilangan yang pertama kalian pilih. Bagilah dengan 3. Kurangi lagi dengan bilangan pertama yang kalian pilih. Ayo, berapakah hasilnya? Hasilnya 3, Bu. Hasilnya berapa? 3. 3. 3. Yang lain berapa? 3. 3. 3 juga, Bu. Sama, Bu, saya juga 3. Yakin 3? Ada jawaban yang lain? Sama, Bu, saya juga 3. Sama, iya. Oke, betul sekali. Ternyata berapapun angka yang kita pilih tadi, hasilnya sama, yaitu 3. Artinya, kalian sudah mulai konsentrasi dan siap untuk belajar. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Ibu mencoba mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang biaya data tunggal.
Apa itu median? Izin menjawab, Bu. Silakan. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Benar sekali apa yang dikatakan bahwa median adalah angka yang berada di tengah data yang terurut. Jadi perlu diingat ketika mencari median maka urutkan dahulu data dari yang kecil ke yang besar. Nah, bagaimana cara menentukan median pada data tunggal? Saya mencoba menjawab, Bu. Iya, boleh. Cara menentukan median atau rumus median tergantung dari jenis datanya. Untuk data tunggal, jika jumlah data itu ganjil, maka mediannya berada tepat di tengah. Sedangkan jika jumlah data itu genap, maka median dinyatakan dengan nilai rata-rata dua angka yang berada di tengah. Oke, 100 buat Ega ya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Sebuah sampel diperoleh dari 5 kali pengamatan. Jika rataan hitung sampel sama dengan 10 dan median sampel sama dengan 12, maka nilai terkecil jangkauan sampel sama dengan berapa? Silakan hitung dulu. Izin menjawab, Bu. Boleh? Kita memisalkan dulu dari 5 pengamatan tersebut. A, B, C, D, E. Karena rataannya 10 dan medianya 12, ini berarti nilai A harus sebesar-besarnya dan nilai E harus sekecil-kecilnya. Sehingga pengukurannya diperoleh 7, 7, 12, 12, 12. Maka didapat jangkauannya 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Betul sekali, Rehan, jawabannya. Oke, Ibu rasa sudah cukup untuk mengingat materi sebelumnya. Baik, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang median data kelompok. Silakan kalian amati tayangan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Sebentar. Sudah terlihat apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang lainnya Sudah, Bu. juga sudah? Sudah. Kalau sudah, perhatikan statistika median data kelompok. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi, dan PPK, serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan bantuan PPT dan LKPD, peserta didik dapat untuk aspek pengetahuan. Kalian mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan median data kelompok dengan benar. Untuk keterampilan, kalian mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan median data kelompok dengan percaya diri. Untuk aspek sikap, Ibu akan amati aktivitas kalian selama mengikuti pembelajaran seperti inisiatif, tanggung jawab, rasa percaya diri, dan dicatat dalam lembar observasi yang sudah Ibu sediakan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, jadi Ibu harapkan kalian dapat melakukan setiap aktivitas kegiatan belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, di sini ada permasalahan untuk median data kelompok.
Oke, silakan bacakan salah seorang. Esra, boleh? Baik, Bu. Menurut data website katadata.com, akumulasi orang dalam pemantauan ODP dan pasien dalam pengawasan PDP terkait virus corona atau COVID-19 beragam, baik dari segi jenis dan usia. Berdasarkan data hingga 20 Maret 2020, jumlah warga yang terkonfirmasi sebagai ODP dan PDP di DKI Jakarta sebanyak 1.335 orang dengan rentang usia yang berbeda. Data disajikan sebagai berikut. Oke, terima kasih Esa. Ya, terlihat di sana dari diagram batang dengan rentang usia yang berbeda-beda, di mana jumlah warga yang terkonfirmasi sebagai ODP dan PDP di DKI Jakarta sebanyak 1.335 orang. Yang mana untuk usia 0 sampai dengan 9 tahun ada 46 orang. Untuk usia 10 sampai dengan 19 tahun ada 44 orang dan seterusnya sampai dengan rentang usia 70 sampai dengan 79 tahun ada 59 orang. Oke. Ya, pahami dulu tabel yang diagram yang tadi. Berdasarkan diagram di atas, berapakah usia pertengahan yang terpapar virus COVID-19? Oke, pahami dulu. Ada yang tahu? Saya coba hitung dulu, Bu. Silakan. Kira-kira langkah pertama yang kalian cari apa dulu? Izin menjawab, Bu. Boleh. Dari diagram batang tersebut, saya mencoba membuat tabel distribusi frekuensinya dulu untuk memudahkan mencari letak medianya dengan menambahkan satu kolom lagi, yaitu frekuensi kumulatif. Menambahkan satu kolom frekuensi kumulatif. Baik, kita perhatikan bersama tabel distribusi frekuensinya. Ya. Ada ya. Coba dari tabel distribusi frekuensi ini kita isi yang kolom kumulatifnya. Yang pertama berapa dulu? 46. 46. Oke. 90. 90. Iya. 90. Oke. 429. Iya, sip. 781. 991. Oke. 1183. 1276. Oke. 1335. Terlihat dari jumlah frekuensi kumulatif ini, coba perhatikan di manakah letak mediannya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk menentukan letak median didapat dari jumlah frekuensi dibagi 2 sehingga didapat 667,5. Ada di frekuensi kumulatif 781. Ada di rentang 30 sampai 39. Di 30 sampai dengan 39. Oke. Dari beberapa unsur yang kalian ketahui, berarti usia pertengahannya berapa? Saya mencoba jawab, Bu. Ya. Medianya 36,28.
Betul atau tidak, Bu? Bagaimana? Yang lain ada yang beda jawabannya? Sama, Bu. Ambu. Tadi menurut Vega didapat mediannya 36,28. Kita buktikan apakah betul hasilnya. Dari tabel distribusi, langkah pertama betul ya, tadi kalian tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Untuk memudahkan mencari letak median. Didapat jumlah frekuensinya 1335. Sehingga letak mediannya adalah setengah dari jumlah frekuensi. Setengah dari jumlah frekuensi. Jadi kalau dibagi 2 didapatnya 667,5. Ada di frekuensi kumulatif yang 781 dengan rentang usia 30 sampai dengan 39. Ini letak median. Ya, kalian tentukan tepi bawah kelasnya, yaitu didapat dari 30 kurangi 0,5 adalah 29,5. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus median data kelompok dengan jumlah frekuensi kelas mediannya. Jumlah frekuensi kelas median adalah 429. Frekuensi kelas median ada di 352 dan panjang interval kelasnya adalah 10. Ini didapat dari jarak 30 sampai dengan 39. Barulah didapat mediannya adalah 36,28. Sehingga jawaban tadi terbukti benar. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa, menurut Badan Pusat Statistik bahwa angka beban tanggungan yaitu usia produktif ada di 15 sampai dengan 65 tahun dan usia tidak produktif berada di usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun. Menurut bahasa kalian, silahkan simpulkan hasil analisis data di atas dikaitkan dengan kriteria angka beban tanggungan. Izin menjawab, Bu. Ya. Dilihat dari hasil median yang diperoleh, ternyata yang terpapar virus COVID-19 itu ada di usia produktif dengan rentang usia 15 sampai 65 tahun. Bagus sekali. Memang kalau kita kaitkan dengan tabel yang tadi, terlihat jelas sekali yang terpapar virus COVID-19 ada di rentang 30 sampai dengan 39 dan ini termasuk ke dalam usia produktif 15 sampai dengan 65 tahun. Kalau sudah dipahami, bagaimana? Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Silakan. Untuk data kelompok mencari medianya apakah harus diurutkan dulu atau bagaimana? Apakah harus diurutkan dulu atau bagaimana ya? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Untuk data kelompok, menentukan kelas mediannya didapat dari setengah dikalikan jumlah frekuensi. Bagaimana? Bisa dipahami? Sudah, Bu, bisa. Bisa, Bu, bisa. Kalau sudah dipahami, sekarang perhatikan masalah kontekstual. Permasalahan ini akan kalian selesaikan secara bertahap
kalian unduh melalui grup WA. Di mana di sini soalnya jumlah peserta ujian yang akan diterima sebagai mahasiswa Universitas Trisakti adalah setengahnya dari jumlah peserta ujian. Ya, pahami dulu soalnya. Yang jadi pertanyaan, nilai terendah dari peserta ujian yang lolos tes adalah Oke, sudah lihat KPD-nya? Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 30 menit. Pokoknya bagaimana caranya kalian mampu menyelesaikan masalah tersebut. Jika ada kesulitan, kalian bisa bertanya pada ibu, tapi ibu hanya akan memberikan petunjuknya saja. Coba kita selesaikan kasus nomor 1 dulu. Dari data histogram, coba kita buat tabel distribusi untuk memudahkan menentukan letak mediannya. Ada yang sudah? Ya, bagus diskusinya kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan 3 diskusikan juga. Saya mencoba untuk kasus 2, apa ada yang sudah? Belum, yang dicari nilai P-nya bagaimana caranya? Ada yang bisa membantu? Untuk langkah awal, saya tambahkan dulu frekuensi kumulatif untuk memudahkan mencari letak mediannya. Saya malah dapat P-nya 25. Ada yang sama? Belum selesai, Belum masih selesai, mencari. masih mencari. Belum selesai, masih mencari. Waktu diskusi sudah habis. Silakan perwakilan tiap kelompoknya untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Baik Bu, saya mencoba menjawab hasil diskusi kelompok 1. Baik Bu, saya mencoba menjawab hasil diskusi kelompok 1. Ya. Oke. Jumlah peserta ujian yang akan diterima sebagai mahasiswa Universitas Trisakti adalah setengahnya dari jumlah peserta ujian. Nilai terendah dari peserta ujian yang lolos tes adalah diketahui data hasil dari sebuah histogram tentang nilai ujian dari calon mahasiswa Universitas X. Untuk memudahkan data tersebut, kita buat dalam tabel distribusi frekuensi. Hasil dari tabel distribusi frekuensi tersebut, frekuensi kumulatifnya berjumlah 300. Ditanya, nilai terendah dari peserta ujian yang lolos tes. Penyelesaian, jumlah frekuensi kelar di atas adalah 300. Artinya, setengah dari 300 ada 150. Data ke 150 ada pada interval 66 sampai 75. Maka, tepi bawahnya 66 dikurangi 0,5 sama dengan 65,5. F-nya 120, FI-nya 80, P-nya 10. Rumusnya adalah M sama dengan TB ditambah P dalam kurung setengah N kurangi F dibagi FI. 65 ditambah 10 dalam kurung 150 kurangi 120 dibagi 80. 65,5 ditambah dalam kurung 380 sama dengan 69,25. Jadi nilai terendah yang masuk universitas akan sama dengan nilai medianya, yaitu 69,25. Jawaban dari kelompok 1 tadi diperoleh nilai terendahnya adalah 69,25. Bagaimana? Apakah setuju dengan jawaban kelompok 1 atau ada yang mau menambahkan? Bu, saya setuju Bu dengan apa yang disampaikan oleh Rehan, karena hasilnya sama Bu. Ya, sama ya. Sekarang silakan kelompok 2. Saya
izin menjawab untuk hasil diskusi kelompok 2, Bu. Iya, boleh. Setelah kami lihat soal kasus 2 untuk pengerjaannya, pertama kita lengkapi tabel tersebut dengan menggunakan kolom frekuensi kumulatif. Setelah itu, kita uraikan data-datanya seperti B 29,5, P 5, N 76 plus P, F 33, FI sama dengan P. Di sini kita mencari nilai P. Nilai P dapat ditentukan dengan rumus median. Setelah dikerjakan dengan menggunakan rumus median, kita mengetahui nilai P-nya. Nilai P-nya adalah 25. Nilai P-nya adalah 25. Oke, ada jawaban yang lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Karena tadi diskusikan yang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang tinggal kelompok 3. Kalau sudah siap, silakan dipresentasikan. Kelompok 3. Izin menjawab, Bu. Ya. Untuk kasus 3, langkah ke-1 menentukan rentang hasilnya 44. Langkah kedua menentukan banyak kelas hasilnya 7. Langkah ketiga menentukan panjang kelas hasil 7. Dan untuk tabel distribusinya jumlah frekuensinya adalah 40. Jika dimasukkan ke dalam rumus, yaitu kelas median 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Jika dilihat dari nilai yang ada di tabel distribusinya berada di angka 73 sampai 79. TB-nya 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. P-nya 7, F-nya 15, FI-nya 10. Untuk rumusnya P sama dengan TB ditambah P dalam kurung 1/2 N dikurangi F dibagi FI sama dengan 72,5 ditambah 7 dalam kurung 20 dikurangi 15 dibagi 10 sama dengan 72,5 ditambah 3,5 sama dengan 76. Hasilnya 76. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Bagaimana sepakat dengan apa yang didapat oleh kelompok 3? Bentar, Bu. Saya malah hasilnya tidak sama, Bu. Karena kesalahan di awal pada saat menentukan rentangnya berbeda. Tetapi setelah dicek kembali, ternyata hasil kelompok 3 memang benar, Bu. Oke, berarti tinggal dibetulkan lagi ya jawabannya ya, disamakan. Betul sekali ya, jika data yang masih mentah, tolong kalian harus teliti mana nilai terkecil dan terbesarnya, karena akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Dan ternyata setelah dicek dengan hasil kelompoknya sudah betul. Alhamdulillah, tiap kelompok sudah mempresentasikan dan sudah disepakati jawabannya oleh setiap kelompok. Lalu siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Saya mencoba menyimpulkan, Bu. Data berkelompok merupakan data yang terbentuk kelas interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai medianya jika kelas medianya sudah diketahui. Baik, terima kasih. Memang betul, kalau dibandingkan dengan pertemuan kemarin, bahwa pada data tunggal, perhitungan median cukup mudah. Data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian median bisa diketahui langsung dari nilai tengah urutan data tersebut. Namun, pada data kelompok, cara tersebut tidak bisa digunakan. Data berkelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui.
Maka untuk mengukur sejauh mana pemahaman tentang pelajaran hari ini, silakan kalian evaluasi dengan soal yang sudah Ibu share linknya di WhatsApp. Ibu kasih waktu 30 menit, dimulai dari sekarang. Waktu habis. Untuk nilai, Ibu akan share besok karena ada esai yang harus Ibu koreksi lebih dahulu. Baik, Bu. Ya. Sekarang, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Izin menjawab, Bu. Ya. Kita bisa menentukan nilai tengah atau median dari suatu data. Oke ya, bahwa kita bisa menentukan nilai tengah atau median dari suatu data. Ibu mengingatkan kembali, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari modul yang sudah Ibu share tentang ukuran pemusatan data pada modus. Sebelum diakhiri, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Belajar adalah sebuah proses yang tak pernah lekang oleh waktu. Dimanapun dan kapanpun kamu bisa belajar. Tapi bukan berarti kamu menunda-nunda waktu untuk belajar. Jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar, sebab kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkanmu. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih buat kalian semua. Akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan chat di WA saja. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat sekalipun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.